Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'da. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan khutbah yang selalu bermanfaat, yaitu penuhi umurmu dengan ketaatan. Asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. Quran Surat An-Najm ayat 53. Allah Subhanahu wa ta'ala telah membantu manusia untuk merealisasikan ibadah yang merupakan tujuan mereka diciptakan, dengan cara menundukkan makhluknya bagi manusia dan segala perantara kebaikan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'mahu zahiratan wa batinah." Tidaklah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Quran Surat Luqman ayat 20. Allah berfirman, yang artinya Allah lah yang menundukkan lautan untukmu, supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya, dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 12-13. Dan jika seseorang merenungkan dan memikirkan tentang kenikmatan dan karunia yang Allah berikan kepadanya, juga sifat dan karakter yang dikhususkan untuknya, juga kesempatan dan kemampuan untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan yang haram, serta ia mengetahui bahwa akhirat adalah kampung abadi yang penuh dengan kenikmatan atau azab yang pedih, maka ia akan memperhatikan waktunya dan bersemangat untuk memanfaatkannya. Ia akan berusaha memenuhi seluruh hidupnya dengan amal soleh. Kaum muslimin rahimahumullahu, hendaklah kita giat beramal untuk hari akhirat kita yang kekal abadi. Bersungguh-sungguhlah agar kita bisa meraih kenikmatan yang tidak pernah berubah dan tidak sirna, juga agar kita selamat dari neraka yang penuh dengan siksa pedih dan mengerikan. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada di dalam perut mereka dan juga kulit mereka, dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi setiap kali mereka hendak keluar dari neraka. Lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, Rasulullah, rasakanlah azab yang membakar ini. Quran Surat Al-Hajj ayat 19-22. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya kebaikan yang ada di sisi Allah dan Allah tidak bisa diraih kecuali dengan mentaatinya. Dan ingatlah bahwa barang dagangan Allah itu mahal, dan ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu adalah surga. Sementara umur seseorang adalah modal perdagangannya,
Jika ia pergunakan modalnya untuk kebaikan, maka ia beruntung. Namun jika disia-siakan atau disalahpergunakan pada yang haram, maka ia akan sengsara. Orang yang paling berhak meraih kehidupan yang bahagia serta penuh keberkahan adalah orang yang meneladani petunjuk Rasulullah SAW dalam hidupnya, karena petunjuk beliau adalah petunjuk yang paling sempurna. Sebaliknya, orang yang meninggalkan petunjuk beliau, maka ia telah luput dari seluruh kebaikan, dan barang siapa luput dari sebagian saja petunjuk beliau, maka ia telah terluput dari kebaikan seukuran petunjuk Nabi yang ia tinggalkan. Jika setiap muslim menilai seluruh amalannya dengan sunnah Rasul, maka ia akan menyadari kekurangannya dalam beramal. Lalu dengan pertolongan Allah ia akan berusaha menutupi kekurangannya itu, sehingga ia akan tetap istiqomah di jalan yang lurus. Maka hendaklah seorang muslim itu senantiasa waspada, jangan sampai ia menghabiskan usianya dalam kelalaian, meninggalkan ilmu bermanfaat dan amal soleh, terutama pada pemuda yang mereka ini sangat butuh kepada segala sesuatu yang bisa menjaga agama, akhlak, masa depan, dan kebahagiaan mereka. Setiap fase kehidupan seseorang pasti terpengaruh dengan fase sebelumnya. Yang paling berbahaya bagi seorang muslim, khususnya pemuda, adalah yang sering membuka situs-situs berbahaya di internet yang telah menghancurkan akhlak Islam, juga membaca buku-buku penyimpang, berteman dengan orang jahat, menghabiskan waktu untuk menonton sinetron dan film yang menghalangi dari kebaikan, serta menghiasi keburukan. Dan hal-hal yang haram di antara kebiasaan buruk lainnya adalah kebiasaan begadang, tidak tidur malam, hanya untuk bermain game, dan sebagai gantinya dia tidur di siang hari hingga tidak sholat. Kebiasaan buruk ini di samping merubah tabiat juga mengurangi produktivitas, serta bisa menimbulkan berbagai penyakit. Jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan-kebiasaan buruk ini hanya dilakukan oleh para pemuda, sehingga tidak mengherankan kalau banyak pemuda terbelit sebagai problematika. Kaum muslimin rahimakumullah, obat dari semua problematika yang melilit pemuda atau manusia pada umumnya adalah berpegang teguh dengan petunjuk Nabi. Oleh karena itu, para orang tua, para guru, orang-orang yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat wajib menjadi teladan yang baik bagi para pemuda, terutama kepada anak-anak, karena anak-anak tidak bisa bertindak kecuali dengan meniru orang-orang yang mereka lihat. Mereka belum bisa menimbang antara yang baik dan buruk, demikian juga belum bisa membaca perjalanan hidup dengan orang-orang soleh. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk para orang tua yang bisa menjadi contoh baik bagi generasi penerus kita, dan sekaligus menjadikan kita sebagai penerus dari kebaikan generasi sebelum kita. Sampai sini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.